Halo saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Penyerbuan yang dilakukan pendukung Presiden Donald Trump ke gedung Capitol yang mengakibatkan 5 orang tewas mendorong kubu Demokrat di DPR Amerika mengajukan pasal pemakzulan, yakni menuduh Presiden memicu pemberontakan. Kubu Demokrat di DPR Amerika melanjutkan rencana melakukan pemakzulan kedua terhadap Presiden Trump, langkah yang tidak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Amerika. DPR Amerika Rabu ini dijadwalkan membahas pasal tunggal pemakzulan yang didukung lebih dari 200 anggota DPR kubu Demokrat. Pasal pemakzulan menuduh Presiden Trump secara sengaja memicu kekerasan terhadap pemerintah, yakni dengan mendorong pendukungnya untuk menuju gedung Capitol. Kubu Demokrat juga mengajukan rancangan resolusi yang isinya memaksa Wapres Mike Pence untuk menerapkan amandemen ke-25 untuk mendeklarasikan Presiden Trump tidak mampu menjalankan tugas sehingga ia mengambil alih posisi presiden. Ketua DPR Nancy Pelosi memberi waktu 24 jam kepada Wapres Pence untuk melaksanakan amandemen ke-25 dan bila tidak maka pihaknya akan melanjutkan upaya pemakzulan. Menanggapi hal itu, Presiden Trump mengatakan ia tidak menginginkan kekerasan dan menyebutkan pemakzulan akan menimbulkan kemarahan besar. Hanya sedikit anggota DPR Partai Republik yang menyatakan mendukung upaya melengsarkan Presiden Trump. Tapi bila lolos di tingkat DPR, maka pemakzulan harus disidangkan oleh Senat Amerika yang baru setelah pergantian pemerintah 20 Januari nanti. Pakar hukum mengatakan Presiden Trump masih bisa dinyatakan bersalah setelah tidak menjabat, karena pemakzulan ini memiliki konsekuensi untuk mencegahnya mencalonkan diri lagi sebagai presiden pada tahun 2024 atau memegang jabatan publik federal lainnya. Jejaring sosial Twitter dan Facebook secara permanen menutup akun Presiden Donald Trump karena dianggap berisiko memicu kekerasan lebih lanjut menyusul kericuhan di gedung Capitol pekan lalu. Beberapa raksasa teknologi Amerika juga memblokir media sosial Parler yang populer di kalangan pendukung Trump. Setelah Facebook menangguhkan akun Presiden AS Donald Trump hingga waktu yang tak ditentukan, Twitter membekukan permanen akun pribadi Trump di platform yang paling sering ia gunakan tersebut. 88 juta pengikutnya di Twitter kini tak bisa lagi menyimak berbagai cuitan Presiden Trump, termasuk video reaksinya terhadap serangan ke gedung Kongres pada 6 Januari lalu. Like all Americans, I am outraged by the violence, lawlessness, and mayhem. Di video yang sama, Trump mengakui sertifikasi Kongres atas hasil pemilu. Namun ia tidak menyelamati Presiden terpilih Joe Biden, seperti yang biasanya dilakukan dalam pidato konsesi. My focus now turns to ensuring a smooth, orderly, and seamless transition of power. Beredarnya berbagai teori konspirasi lewat media sosial tentang pemilu November lalu, menurut analis jadi pemantik kericuhan di gedung Kongres AS. What happened on Capitol Hill was the result of years of indifference by social media companies to hate running rampant on their platforms. Tapi menonaktifkan akun seseorang tidak serta-merta menyelesaikan masalah. Trump is just one node in the system of bad information, right? There's still a lot of misinformation and bad information going through the system, even if Trump's not the one making the particular posts today. Parler, aplikasi media sosial yang populer di kalangan pendukung Trump, juga terkena imbas. Amazon yang melayani jasa host web memberitahu Parler bahwa mereka akan memutus layanan jasa hosting yang akan membuat Parler nonaktif. Google dan Apple juga menarik Parler dari toko aplikasi mereka. Ini praktis membuat hampir semua pengguna ponsel pintar kesulitan untuk mengakses aplikasi tersebut. Demikian laporan tim VOA. Beralih ke warga Amerika yang memiliki target kebugaran di tahun 2021 ini, resolusi tahun baru mereka tampak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Karena banyak pusat kebugaran ditutup saat pengetatan PSBB, banyak peminat fitness kini lebih terbuka terhadap latihan kebugaran dengan opsi daring ataupun outdoor. Berolahraga di udara terbuka di kawasan Venice Beach, California. Suasana ideal menggabungkan udara terbuka dan alam liar yang tetap menjadi acuan sejumlah penggemar fitness. So I think you'll probably see people going to the gym maybe once a week, maybe twice a week, but still maintaining some of those outdoor activities they took up or working out at home with some of the expensive equipment they bought. And while again, it isn't necessary to do that, right? You can get a great workout at home for next to nothing with an app or a streaming platform. People are making these big investments and I don't see them backing away from that. I really don't. I think it'll be more of a hybrid. Lalu satu faktor lagi, faktor komunitas.
Sadly, a lot of fitness, related businesses have had to close or slow down, but we feel very blessed that we've been able to thrive in this situation because we have a safe setting for people to get outside and be fit. Pandemi memutar balik industri kebugaran pada 2020, tapi hasilnya banyak inovasi terjadi. Perpaduan online dengan fisik dan variasi untuk bisa membuat warga menepati resolusi tahun baru mereka. Demikian laporan tim VOA. Seorang perempuan ahli bahasa asal New York berkeliling Amerika untuk membantu masyarakat memahami tata bahasa yang seringkali membingungkan. Dalam perjalanannya, Ellen Jovin yang menguasai beberapa bahasa ini tidak hanya ditanya soal bahasa Inggris, tapi juga bahasa asing termasuk bahasa Indonesia. Hello, welcome to Grammar Table. Ellen Jovin pertama kali memasang meja lipat bertanda Grammar Table pada 2018 tak jauh dari apartemennya di New York City. Meja grammar Ellen Jovin populer dan mendapat sorotan media nasional. Pengunjung mejanya kian beragam, begitu pula pembahasannya. Mereka tidak hanya membahas bahasa Inggris tapi juga bahasa asing. I was in Savannah, Georgia, and a couple came up and the guy wanted to talk about Indonesian, and he asked me if I spoke it, and I said I just remembered a couple of words. But he was a huge word nerd, and he was telling me, reminding me about how to form plurals in Indonesian, and helping me remember the few words that I had learned that I had forgotten. Sebagai seorang tokoh polyglot, nama Ellen cukup dikenal dalam komunitas pecinta bahasa di Indonesia. Dia pernah diundang sebagai pembicara dalam perkumpulan yang diadakan secara jarak jauh oleh komunitas polyglot Indonesia pada 2018. Ellen berbagi dengan teman-teman yang mengikuti Polyglot Indonesia National Gathering ini tentang cara menjadi polyglot. One of the things that I've loved about this language study, and also in combination with the internet, is the way it hooks you in to places and people that you just wouldn't have had a chance to meet before. Hingga kini, Ellen telah menulis sedikitnya 7 buku mengenai bahasa. Dan kini sedang menulis sebuah buku baru berisi pengalamannya memandu Grammar Table di 47 negara bagian Amerika. Vina Muptadi, VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia pekan depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helby Yohanes dan tim VOA.